Terima kasih Bu Yuni. Senang banget ya kita dengar Bu Yuni sudah bisa ekspor ke Malaysia. Saya bayangkan kalau kacang sembunyi 5 ton, itu yang saya bayangkan yang nyembunyikan itu loh Bu. Kira-kira gimana tenaga nyembunyikannya, karena satu kacang ya untuk disembunyikan begitu. Kacang sembunyi ya namanya. Oke. Sembunyi Bu. Oke. Nanti coba kita pajang di ini ya Bu, di standnya Puskop ya. Nanti monggo bisa dipirsani. Saya yakin sekali ada banyak pertanyaan yang penasaran dengan Ibu berdua ini. Tapi terus terang waktu kita sangat mepet, saya sudah berkali-kali diperingatkan sama panitia. Kita maksimal selesainya harus 10.45. Karena sekarang waktu kalau di jam saya itu 10.40, kita punya waktu hanya 5 menit. Saya mungkin summary tidak akan panjang, tapi setidaknya saya memberi kesempatan. Saya mohon izin Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah untuk memberi kesempatan kepada 2 saja penanya. 2 orang penanya, mungkin dari kiri 1, kanan 1. Tolong singkat dan jelas padat, nggih, jangan panjang-panjang. Monggo. Kesempatan pertama untuk Ibu yang depan pakai baju krem, kemudian yang kedua Ibu Heni. Mudah-mudahan ini nanti 2 penanya mewakili semua penanya. Kalau tidak puas juga, saya mohon Ibu berdua berkenan untuk menjawab pertanyaan di belakang layar, begitu ya Bu ya. Nggih. Monggo Bu, silakan Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilowati dari Pimpinan Daerah Aisyah Banyuwangi. Saya sangat bersyukur sekali bisa dapat kesempatan untuk bertatap muka dengan Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Nurhayati. Ya, tentu kami sangat bangga sekali. Khususnya barangkali kalau dengan Ibu Nurhayati kita mungkin tidak bisa produk, bisa link karena sudah menjadi usaha yang harus pabrik. Nah, untuk Ibu Sri Wahyuni, andai kata kami dari Aisyah Banyuwangi, karena di sini banyak ibu-ibu yang punya produk, ingin dapat pembinaan dari Ibu dan bisa lebih lanjut nanti bisa berproduksi dan bersinergi dalam hal penjualannya atau pemasarannya, bagaimana caranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Bu Heni. Bu Heni ke depan aja biar kelihatan semua. Ini ownernya Nabila Bordir ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Pimpinan Daerah Aisyah Majelis Ekonomi. Ibu mungkin juga sama, mohon maaf Bu Nurhayati, luar biasa, saya terinspirasi betul dengan perjuangan Ibu. Tetapi kebetulan karena UKM dari Sidoarjo banyak sekali produk yang food, yang makanan sederhana, yang ringan. Nah, mungkin pertanyaannya kepada Bu Sri Wahyuni, proses untuk packaging, karena itu sangat-sangat penting. Apalagi Ibu sudah ekspor, otomatis selama ini terus terang saja kelemahan dari UKM adalah packagingnya. Kalau kemudian Ibu bisa berbagi bagaimana proses sehingga itu menjadi kualitas yang memang layak untuk berangkat, saya rasa isinya saya yakin pasti enak, tapi packaging itu sangat-sangat menentukan. Saya rasa itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Ibu Wahyuni menjawab. Terima kasih. Untuk Ibu yang di Banyuwangi, saya punya binaan crispy ikan, namanya ikan jenggelek Bu. Nah, crispy ikan jenggelek sama bakia. Jadi Ibu nanti di daerah mana, potensi di sekitar itu ada apa saja Bu? Kalau di sekitar Ibu mungkin nanti ada ubi, ada daun-daunan, ubinya bisa dibuat keripik ataupun stik, sisanya pengirisan keripik nanti bisa kita proses jadi tepung, tepungnya bisa dibuat brownies, dibuat kue kering, dibuat kerupuk,
Kemudian daunnya bisa dibuat kerupuk herbal. Jadi barang itu tidak ada yang kebuang, semua ikut ke proses. Nah, Ibu lihat dulu, Ibu di daerah mana, potensinya apa. Nanti Ibu bisa kirim email di tempat saya, Ibu nanti maunya buat apa. Jangan sampai Ibu buat produk yang di daerah Ibu itu tidak ada bahan bakunya, sehingga Ibu kesulitan. Nah, seperti kemarin itu ada yang suatu desa itu ada yang hasilnya itu labu kuning atau waloh, Bu. Dia buat brownies waloh, kemudian semua produk opak waloh, gapet waloh, kemudian kue kering waloh, keripik waloh, semuanya dari waloh. Bahkan jam, jelly ataupun selainya juga dari waloh, Bu. Jadi nanti Ibu bisa kirim email, nanti bisa saya kasih email saya. Itu Bu ya. Oh, emailnya nanti aja ya, Bu. Kemudian dari Ibu dari Kabupaten Sidoarjo, Ibu bisa mendatangi kantor UPT Mamin Trosobo Sidoarjo, Ibu, untuk packagingnya. Di sana kita gratis desainnya, Bu, karena itu punya pemerintah. Nah, Ibu nanti di sana disarankan produknya Ibu apa, nanti biar Masnya yang dari sana pinter-pinter, Bu. Ini saya packagingnya dari sana, Bu. Bisa tembus ke China, bisa tembus ke Thailand sama ke Jepang, ke Malaysia. Nah, murah, Bu, ini Rp1.100, gratis, tidak kena minimal order, Bu. Jadi Ibu pesen 200 bisa, Ibu pesen 100 bisa. Kalau Ibu pesennya di percetakan, kenanya Ibu nanti mahal. Harganya, pesanannya juga harus banyak. Nah, kalau seperti ini, Bu, kenanya itu cuma 3.000. Ya, Rp3.000, Bu. Tapi harus ngantri, soalnya teman-teman UKM se-Jawa Timur kan banyak, Bu. Jadi nanti Ibu bisa saya kasih nomornya Pak Sawilan atau Bu Lili, nanti bisa saya kasih. Kalau Bu Lili itu di backgroundnya itu, Bu. Bu Lili itu, Pak Sawilan itu bagian printing sama desain sama Mas Agus. Nanti Ibu saya hubungi saya kasih nomornya, Bu, nggih. Trosobo Sidoarjo dekat, Bu, sama Sidoarjo. Nggih. Nggih, matur suwun. Terima kasih, saya yakin belum puas tapi harus dipuaskan, karena waktu kita sudah sangat mepet. Untuk kontak person dan alamat email sudah ada di panitia. Nanti Ibu bisa minta di panitia, supaya tidak ini. Nanti kita coba tayangkan juga di layar, kami rasa untuk sesi pertama seperti itu. Kita coba summary-kan bahwa ternyata dari Ibu berdua, pengusaha yang satu kosmetik, yang satu Mamin, hampir sama sebenarnya. Bahwa ketika ingin jadi pengusaha, tekuni, jangan disambi, begitu ya, Bu ya. Jadi kalau ada pesanan, aduh ini lagi biodo gitu ya, lagi apa begitu. Jadi tekuni, kemudian selalu berinovasi, jangan berhenti begitu saja. Produknya jangan puas itu saja. Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan selera target pasarnya. Jangan memaksakan pokoknya rasanya ngene kudu gelem, jangan, harus menyesuaikan dengan lidah target pasarnya ya. Termasuk Bu Nurhayati itu target pasarnya mereka yang betul-betul mencari kosmetik halal. Ya sudah, target pasarnya kelihatannya orang berjilbab begitu ya, Bu ya. Bahkan sekarang non muslim kelihatannya pakai juga ya, Bu ya. Pakai begitu. Nah, bagi yang mau jadi brand ambassador silahkan mendaftarkan diri ke Bu Nurhayati nanti di belakang. Kami rasa itu beberapa hal di sesi pertama. Bahagia sekali kita bertemu dengan dua pengusaha sukses begini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dan segera memulai di daerah masing-masing. Terima kasih Ibu berdua atas perhatiannya, dan apabila ada kata-kata kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon berkenan di sini dulu Bu Yun, soalnya ternyata ada cindramata dari pimpinan wilayah Aisyah yang menyerahkan Ibu Esti.
kami mohon berkenan Ibu Dr. Esti untuk menyerahkan cindera mata kepada Ibu Nurhayati dan Ibu Sri Wahyuni. Antara berdua, Bu Esti di tengah. Foto Bu Esti di tengah. Fotonya Bu Esti yang di tengah. Silakan. Hadirin yang berbahagia, demikian talk show sesi pertama dengan narasumber Ibu Nurhayati Subakat selaku owner Wardah, kemudian Ibu Sri Wahyuni, eksportir marning, ternyata yang sangat luar biasa ya mereka berdua ini. Beliau-beliau ini adalah ibunda-ibunda yang luar biasa. Nah, baiklah, untuk selanjutnya yakni talk show yang kedua. Sebagai narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dimoderatori oleh Ibu Nur Aini. Kepada Ibu Nur Aini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta talkshow yang berbahagia, kita akan memasuki sesi yang kedua dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur. Sudah hadir di hadapan kita dua orang Bapak yang akan saya bacakan kurikulum fikihnya setelah ini. Jadi nanti akan dipaparkan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensupport UMKM supaya siap untuk menghadapi MEA. Begitu Pak Agus ya. Kalau tadi sudah dipresentasikan pengalaman dari Bu Sri Wahyuni, bagaimana sudah merasakan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah. Ini nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, apa-apa saja yang
sudah dilakukan oleh pemerintah dan yang akan dilakukan karena ini sudah di akhir tahun ya, bagaimana menjelang 2016 tentu nanti ada banyak program-program baru yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Baiklah, akan kami bacakan biodata narasumber kita yang pertama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur. Sudah hadir di hadapan kita Bapak Agus Budi Prasetyo, wah ini tepat sekali Bu, Pak Agus ini sebagai kasih promosi dan pengembangan usaha. Wah ini tentu yang hal yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk semakin mengembangkan pemasarannya. Dan juga ada Bapak Toto, beliau juga kasih Bu di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Oke. Pak Toto, wah sip, sama juga Bu, beliau kasih pemasaran dan pengembangan, begitu Pak Toto ya? Kasih pemasaran dan pengembangan. Wah ini masalah utama yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, dan di depan Bapak Ibu sekalian sudah ada 2 orang yang akan memberikan beberapa informasi yang diharapkan bisa menjadi solusi. Baiklah, kita ada punya waktu sekitar 45 menit ke depan. Kita manfaatkan 10 menit masing-masing, 15 menit itu mungkin presentasi dari masing-masing narasumber, kemudian nanti sisa waktu 15 menit kita gunakan tanya jawab. Saya persilakan sesi pertama Pak Agus. Mohon izin ibu-ibu, nyun sewu, saya bisa berdiri nggih? Dari tadi saya memang sudah berdiri gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sing jenenge jamaah ya iki kan gitu. Loh, biasanya ibu-ibu lek nang pasar cepet. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ditugaskan oleh kepala dinas saya untuk mendampingi ibu-ibu. Nyuwun sewu, saya tidak menggurui, saya tidak meminteri, tapi nyuwun sewu, kita sharing aja. Saya ada pengalaman seperti ini. Nah, ibu-ibu nanti bagaimana, kan begitu. Dari yang hadir ini kira-kira saya pengen tahu, rata-rata yang usaha makanan minuman siapa? Makanan minuman. Oke, kurang lebih sekitar 10. Yang lainnya bordir, garment. Terus yang lainnya apa? Dalam jasa. Oh, jasa. Jasa toh. Oh, inci. Jadi begini, ya. Penguatan UMKM kita, Pak Gubernur hampir kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir ini itu sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan A, B, C, D, macam-macam sudah. Baik untuk kawulo alit, orang-orang cilik, wong desa, ibaratnya itu wong cilik, sudah digulirkan permodalan usaha. Dari kelompok sisi ibu-ibu yang dalam naungan koperasi sudah digulirkan. Dari sisi pengembangan usaha, modal dengan pinjaman lunak sudah digulirkan. Kami yang dari sisi Disperindak khusus untuk peningkatan pengembangan usaha melalui bantuan-bantuan, melalui izin usaha, kami sudah fasilitasi semua. Meskipun Jawa Timur ini belum sepenuhnya terpenuhi, tapi insya Allah secara perlahan, secara pelan-pelan ini kita lakukan. Yang penting di dalam usaha, Mbak, terus Pak, nah kaitannya dalam usaha itu harus berani, harus mempunyai kemandirian, harus mempunyai komitmen. Kalau sudah saya
punya usaha apapun, ya sudah, tekuni usaha itu. Ya, mulai dari sisi perizinan, mulai dari sisi administrasinya, mulai dari sisi produknya, terutama bapak-bapak, terutama ibu-ibu yang mempunyai usaha makanan minuman yang siap saji, harus kemasannya bagaimana kalau kita mau bersaing ke depan. 1 Januari 2016 kita sudah dihadapkan dengan bermacam-macam bentuk saudara-saudara kita yang ada dari Malaysia, saudara-saudara kita yang ada dari Filipina, saudara-saudara kita yang ada dari Brunei, Singapura, Thailand. Itu sudah di depannya ibu-ibu nanti. Jadi jangan kaget kalau di rumah-rumah, di warung-warung ada orang jualan ternyata warga negara Malaysia, warga negara Thailand. Jangan kaget, 1 Januari sudah mulai diberlakukan 2016. Bagaimana kita? Ya kan? Bagaimana kita? 250 juta kurang